namun dibatasi oleh kasta dan juga restu orang tua. Dimulai dari seorang tokoh pendukungnya bernama Ana, yang dimana dia berusia 24 tahun dan dia bekerja sebagai tukang bangunan. Dia bukan tukang bangunan biasa, melainkan dia adalah seorang bos besar yang telah merekrut 40 orang karyawan dan telah mendapatkan penghargaan baik di kancah nasional maupun internasional. Nah, siapa sih tokoh utama dalam novel Hello ini? Jawabannya adalah Hesti. Dan siapakah Hesti itu? Baiklah, jadi klien Ana yang bernama Petris yang pernah bekerja sama dengan si Ana ini mendapatkan penghargaan rumah tropis terbaik di dunia. Dan temannya yang bernama Hesti ini pun ingin merenovasi rumahnya. Dan akhirnya Petris ini pun merekomendasikan Ana kepada si Hesti. Nah, ketika Ana menemui klien barunya yang bernama Hesti ini, dia menemukan sesuatu yang baru dari klien-klien sebelumnya. Yang dimana si Hesti ini menolak untuk merenovasi keseluruhan rumahnya itu. Lalu kenapa ya? Kenapa dia menolak? Nah, ternyata sesuai cover bukunya nih, dari novel Hello ini atau rumah Hesti ini memiliki cerita tersendiri. Yang dimana ini adalah cerita tentang masa lalunya. Nah, ketika itu Hesti adalah seorang anak dari pejabat dan dia memiliki asisten rumah tangga keluarga ini. Nah, yang menjadi spesialnya adalah kita mulai dari Ana yang ketika itu mau observasi bagian halaman belakang, yang dimana dia menemukan halaman belakang itu adalah aula. Nah, Hesti pun menerangkan jika bahwasanya ketika dulu dia lahir bersamaan dengan seorang anak dari asisten rumah tangga mereka, yaitu anak laki-laki yang bernama Igor. Ketika Hesti ini mengadakan acara tedaksitan yang dimana itu adalah turun tanah atau tradisi adat Jawa, ketika Hesti dibukakan sangkar ayamnya untuk memilih barang-barang yang ia sukai, ternyata dia malah memilih Tigor. Nah, inilah yang menjadi awal mula kisah percintaan mereka. Namun, siapa sangka jika ayahnya Hesti ini yang bernama Raden Wijaya menolak keras atas hubungan mereka itu. Lalu gimana sih perkembangan hubungan mereka ini dari kecil? Nah, ketika Ana dan Hesti memasuki ruangan kerja ayahnya ini yang bernama Raden Wijaya, ayahnya Hesti, dia menemukan sebuah foto keluarga. Nah, Hesti pun menerangkan jika dulu ketika dia bersama Tigor, meskipun mereka sekolahnya berbeda, tetapi mereka ketika pulang sekolah selalu bersama-sama. Ya, inilah masa-masa kecil. Jadi mereka ini selalu berbuat ulah gitu. Tetapi ketika itu ada acara festival layang-layang di kota Jakarta, yang dimana Ibu Hesti ini seorang jurnalis. Ketika itu dia meliput data bahwa sebuah layangan yang bernama Si Hitam, yang ternyata itu adalah layangan Hesti dengan Tigor, diliput dalam berita. Namun yang jadi masalahnya adalah ketika Hesti dan Tigor ini mengambil ekskul fotografi, yang dimana ketika ayahnya si Hesti ini membolehkan anak pakai kameranya, ketika ada acara dia berjalan di depan tanpa sengaja dia media kerjanya Raden Wijaya, sehingga ketika Raden Wijaya sedang melakukan rapat negara, inilah jadi konflik dalam cerita ini. Dan akhirnya Raden Wijaya pun mengumpulkan seluruh asisten rumah tangga beserta keluarganya untuk mengetahui siapa yang telah merusak dokumen penting tersebut. Dari sinilah Hesti dihukum. Nah, di manakah dia dihukum? Nah, ketika Ana dan Hesti memasuki ruangan kamar Hesti, Hesti pun menceritakan jika dia dihukum selama seminggu dalam kamar ini, dan dia melihat Tigor di belakang rumahnya itu ada sebuah rumah asisten rumah tangga yang dimana ayahnya Tigor yang bernama Mang Denny dan ibunya bernama Ida menghukum Tigor untuk tidur di teras rumah. Ketika itu sedang turun hujan deras, dan Tigor tidur beserta bantalnya dan tanpa alas. Nah, setelah itu ketika Ana dan Hesti beranjak menuju halaman belakang, dia menemukan sebuah tempat untuk bersantai, yang dimana ini adalah tempat bersantainya si Raden Wijaya ketika masa pensi. Nah, ketika itu dari sinilah Hesti dan Tigor mengambil alih atau bersimpati, mengambil alih simpati ini mencari perhatian pada Raden Wijaya untuk merestui hubungan mereka. Ya, mamanya Hesti ini pun merestui hubungan mereka ya. Tapi Raden Wijaya ini malah menolak keras. Dia mengatakan bahwa dia tidak sudi untuk merestui mereka sampai dia mati. Saya tidak akan pernah merestui hubungan kalian sampai kapan. Itu kata Raden Wijaya kepada mereka berdua. Sehingga timbullah kekecewaan pada hati Tigor ini, dan dia memilih untuk pergi meninggalkan rumahnya beserta orang tuanya di kediaman kompleks elit rumah Hesti tersebut.
Nah, ketika itu Hesti pun merasa gundah gulana, dia gelisah nih, dan dia pun bikin surat. Ketika itu Igor sedang berada di lembaga nelayan masyarakat. Nah, tanpa siapa tahu dan siapa sangka jika mamanya Hesti ini mengiyakan keinginan Raden Wijaya, yang dimana ketika menjelang ajalnya Raden Wijaya ini meminta mamanya Hesti untuk menuliskan surat bahwasanya Hesti telah menikah dan dikirim foto nih. Dan ternyata dalam foto itu Hesti sedang berdua dengan kakak iparnya, yang dimana ini adalah kakak atau suaminya dari kakak keduanya yang bernama Rita. Nah iya, Hesti ini pun memiliki dua orang saudara, yang dimana Hesti ini anak sulung, anak bungsu, sedangkan dua kakaknya yang bernama Rita adalah anak sulung dan Laras adalah anak keduanya. Nah, dari sini pula Hesti pun melakukan kesalahpahaman bahwasanya ketika dia menjemput Igor di bandara, dia melihat Igor bersama seorang perempuan dan anak perempuan. Dan inilah salah satu konflik, dan akhirnya mereka terpisah selama bertahun-tahun dalam kesalahpahaman yang tidak pasti. Nah, lalu apa sih peran Anna dalam cerita Hello ini? Nah, Anna ini memiliki seorang om nih yang bernama Gorbachev. Ya, namanya aneh banget ya, karena Gorbachev ini berasal dari kata Uni Soviet. Nah, ternyata setelah ditelusuri dan diselidiki, Gorbachev ini adalah Igor yang sebenarnya. Yang ternyata Gorbachev memiliki nama lengkap Nikolai Gorbachev, di mana I dan Gornya adalah nama depan dari. Nah, ketika menyelesaikan observasi rumahnya ini, rumahnya ini butuh waktu 4 hari, dan menyelesaikannya butuh waktu 6 bulan. Dan selama 6 bulan ini, Anna yang ini pun berusaha untuk meyakinkan Igor untuk menemui si Hesti. Dan ketika di detik terakhir atau di ending novel ini, mereka Hesti dan Igor ini dipersatukan kembali. Nah, setelah itu, ketika Anna menggiring Hesti menuju ruang kamarnya, dia menyuruh Hesti untuk melihat ke bawah jendela. Dan di sana ada sosok pria yang menungguinya. Yang dimana dia mengatakan, "Hello Hesti, betapa terharunya adegan terakhir itu menurut saya. Dan itu adalah kejadian tak pernah terlupakan. Lalu, di mana sih atau gimana sih saran menurut saya atas novel Hello karya Terelia ini?" Berikut kita beralih menuju halaman selanjutnya. Dari puluhan novel karya Terelia yang pernah saya baca, novel Hello ini saya berikan rating 4,8 dari 5. Karena menurut saya sebagai pembaca, saya merasakan adegan plot twist yang masih ada di akhir cerita. Ya, meskipun akhirnya adalah happy ending, tetapi penulis yang baik adalah penulis yang dapat membuahkan pikiran pembacanya, sehingga pembaca dapat berhipotesis dengan cerita yang dibuat oleh si penulis. Lalu bagaimana sih menurutmu? Oke, dengan cerita yang telah saya paparkan tadi, diharapkan dengan adanya video dan lomba ajang bercerita ini, kita dapat meningkatkan literatur dan juga minat baca, serta kecintaan kita terhadap sebuah buku. Diharapkan kepada semua pembaca agar lebih bijak lagi dalam memilih buku. Hindari yang namanya buku bajakan, karena hal itu dapat merugikan penulisnya. Terima kasih telah menonton video ini. Thanks for watching the video and I say thank you for everyone who watched this video. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.